Halo semua, perkenalkan nama saya Rani Jugi Fitrawan dari kelas 2025C dengan NIM akhir 048. Nah, pernah nggak sih kalian dengar teman kalian ngomong, gue mager banget hari ini, atau guys, ayo nongkrong. Nah, itu adalah contoh penggunaan bahasa gaul. Bahasa yang sering banget kita dengar di kehidupan sehari-hari, terutama pada kalangan remaja atau Gen Z. Tapi, di sisi lain, kita juga diajarkan untuk menggunakan bahasa Indonesia baku, terutama di sekolah, di media, atau dalam acara resmi dan formal. Lalu, apakah penggunaan bahasa gaul ini bisa mengancam keberadaan bahasa Indonesia baku? Mari kita bahas lebih dalam lewat infografis yang berjudul Bahasa Gaul dan Eksis Bahasa Indonesia Baku. Nah, pada bagian pertama, kita bahas dulu apa itu bahasa gaul. Bahasa gaul adalah ragam bahasa yang tidak resmi yang digunakan dalam penggunaan sehari-hari. Biasanya bahasa ini berkembang di kalangan anak muda atau Gen Z karena dianggap lebih santai, lebih akrab, dan ekspresif. Contoh katanya itu seperti ini. Gue yang berarti saya, terus lo yang artinya kamu, terus mager yang merupakan singkatan dari males gerak. Terus yang terakhir itu bestie yang berarti itu sahabat. Bahasa gaul sering muncul secara spontan dari tren sosial media atau bahkan dari lagu-lagu yang saat ini sedang kita dengarkan. Yang menarik, bahasa gaul ini itu cepat sekali berubah. Istilah yang populer sekarang bisa jadi sudah tergantikan beberapa bulan ke depan. Jadi gampang berubah bahasanya itu. Hal ini menunjukkan bahasa gaul itu bahasa yang bersifat dinamis dan fleksibel tentunya ya, mengikuti perkembangan zamannya atau biasanya kita sebut itu sebagai mengikuti trennya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian 2. Apa itu bahasa Indonesia baku? Bahasa Indonesia baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa dan ejaan resmi, yaitu ejaan yang disempurnakan atau yang biasa disingkat sebagai EYD. Bahasa ini digunakan dalam situasi formal, misal dalam lingkungan pendidikan, pemerintah, media massa, dan kegiatan resmi lainnya. Contoh kalimatnya itu seperti ini. Saya merasa malas untuk bergerak hari ini. Itu kalimat yang baku. Sedangkan yang tidak baku itu seperti ini. Gue mager banget hari ini. Nah, seperti itu. Bahasa baku memiliki ciri-ciri antara lain mengikuti aturan tata bahasa yang benar, menggunakan kosakata yang sesuai kamus, dan yang terakhir yaitu digunakan dalam konteks yang resmi. Fungsi utama bahasa baku adalah untuk memastikan komunikasi berjalan dengan jelas, sopan, dan seragam di seluruh Indonesia. Jadi bahasa baku itu penting untuk menjaga kesatuan bangsa di tengah keragaman daerah dan budaya. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian 3 yaitu mengapa bahasa gaul itu populer. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, bahasa gaul itu bersifat fleksibel dan ekspresif. Kita bisa menyesuaikan gaya bicara dengan emosi dan suasana hati. Lalu yang kedua, bahasa gaul itu mencerminkan identitas kelompok. Misal komunitas gamers, anak sekolah, atau para pekerja kreatif punya istilah khas masing-masing. Dan yang ketiga, bahasa gaul sangat adaptif terhadap budaya pop dan media sosial. Banyak istilah baru muncul dari TikTok, Instagram, Twitter atau X, lalu dengan cepat menyebar ke masyarakat luas. Jadi, kepopulerannya bahasa gaul ini menunjukkan bahasa anak muda Indonesia punya kreativitas dalam berbahasa. Nah, kita masuk pada bagian 4, yaitu bahasa gaul itu sebagai ancaman atau pelengkap. Menurut teman-teman sendiri, bahasa gaul merupakan ancaman bagi bahasa Indonesia baku atau justru sebagai pelengkap? Nah, jawabannya itu bisa dua-duanya. Dari sisi pelengkap, bahasa gaul sebenarnya bisa memperkaya kosakata dan membuat komunikasi lebih hidup serta ekspresif. Bahasa ini membantu kita menyampaikan emosi dengan cara yang lebih natural, misalnya untuk bercanda atau menunjukkan keakraban. Namun, di sisi lain, bahasa gaul juga bisa menjadi ancaman kalau digunakan secara terus-menerus, teman-teman. Terutama di konteks resmi, seperti ujian, surat lamaran, atau pidato. Bahasa gaul bisa mengikis kemampuan berbahasa baku kita. Misalnya, ketika seseorang terbiasa menulis, aku nggak tahu deh, dia mungkin itu kesulitan menulis kalimat formal seperti saya tidak mengetahui hal tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Maka dari itu penting bagi kita untuk menempatkan diri atau memposisikan diri kita kapan memakai bahasa gaul dan kapan juga untuk menggunakan bahasa baku.
Nah, pada bagian terakhir yaitu bagian 5, yaitu kesimpulan. Kita bisa tarik kesimpulan dari apa yang saya jabarkan pada bagian-bagian sebelumnya, yaitu bahasa gaul dan bahasa Indonesia itu tidak perlu dipertentangkan. Keduanya bisa hidup berdampingan selama kita tahu konteks penggunaannya dan penempatannya. Bahasa gaul bisa digunakan untuk menunjukkan keakraban dan kreativitas, sedangkan bahasa baku tetap dibutuhkan untuk situasi resmi dan menjaga identitas bahasa nasional kita. Dengan begitu, kita bisa menjadi generasi yang gaul, tapi tetap berbahasa Indonesia dengan benar dan baik. Terakhir, pesan dari saya yaitu mari kita jaga bahasa Indonesia agar tetap eksis dan berkembang tanpa kehilangan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya. Terima kasih. Mohon maaf bila selama video ini berlangsung terdapat salah penggunaan kata atau salah pada ejaan katanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.